Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina utul ilma min qablihi ar-rasikhuna fil ilmi wa qur rabbi zidni ilma wa qul sallallahu alaihi wasallam al ulama'u warasatul anbiya. Jadi apa Bapak Ibu sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad biqouli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi apa yang saya bacakan tadi sebagai kelanjutan dari ayat-ayat yang menunjukkan bahwa ilmu itu harus betul-betul mendekatkan diri pada Allah, yaitu innal ladzina utul ilma min qablihi, ya, itu ada di surat Al-Isra. Ar-rasikhuna fil ilmi itu juga ada di dalam surat Ali Imran, ya. Wa qur rabbi zidni ilman, dan berikan kepada kita itu adalah zidni, ya, ilman, ilmu yang betul-betul menunjukkan zid, ya, kita itu bisa mencintai Allah. Dan begitu juga apa hadis Rasulullah, al ulama'u warasatul anbiya. Ini banyak kalau kita pakai ilmu belajar kata-kata ilmu, substansi ilmu di dalam Al-Quran dan hadis itu banyak sekali, karena memang orang yang berilmu itulah yang sebetulnya adalah penerus dari Rasulullah, dan orang seperti ini adalah ahlul khosyah, orang yang betul-betul takut pada Allah. Nah, mari itu kita lanjutkan para ibu dan bapak sekalian. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa na'udzu bihi ma bi ulimnya fitarin amin ya rabbal alamin. Innamal muradu bil ilmi fi hadhil mawatin kulliha al ilmun nafi al qahiru lil hawa al qamisu lin nafsi wa dzalika muta'ayyanun bi dzarrarutin li anna kalam Allah ta'ala wa kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajalla min ayyuhmala ala ghairi hadza. Innamal murad, ya, sesungguhnya yang dimaksud tadi apa? Ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat, yang menghadirkan kita oke. Maaf ada gangguan dikit, ya, salah pencet. Manusia ya, masih ada kesalahan juga ya. Izin ya. Innamal muradu bil ilmi, yang dimaksud dengan murad ilmun nafi tadi, fi hadhil mawatin kulliha, yaitu adalah segala sesuatunya itu, ya, yang harus ditetapkan, ya. Al ilmun nafi, yang disebut dengan ilmu nafi apa? Qahiru lil hawa. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa kohar, yang bisa kuat al hawa, melawan hawa nafsu. Tapi kalau artinya bahasa lainnya gini, tapi kalau ilmu itu kok lemah dan tunduk pada hawa nafsu, itu bukan ilmu nafi. Hawa nafsu itu apa? Ada dua, nafsu lawamah dan nafsu natikoh. Lawamah itu adalah yang dalam posisi penyakit-penyakit hati. Natikoh itu adalah hal negatif yang ada di dalam otak manusia. Nah, nanti ada 4 nafsu yang bagus lagi. Ada nafsul mutmainah, mardiyah,
rodiyah, dan gitu kan. Nah, itu nanti babakan itu bisa dibahas di lain kesempatan. Tingkatan-tingkatan nafsu itu ya. Al-qami'ul lin nafsi, ya, ilmu yang juga bisa apa? Menundukkan nafsunya. Nafsu itu harus tunduk pada hati. Ya. Bukan sebaliknya, nafsu menundukkan hati. Otak harus ikut hati. Otak jangan ikut nafsu. Kalau otak manusia itu ikut nafsu, maka dengan demikian askar, telinga panca indera kita akan diperintahkan akal untuk mencari sesuatu keindahan, kesenangan-kesenangan sesaat. Lah itu namanya qahirul lil hawa, qami'ul lin nafsi. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah seperti itu. Wa dzalika muta'ayyanun bid-daruratin. Maka dengan demikian pengertian ilmu bermanfaat adalah sudah nyata dan memang seharusnya seperti itu. Li'anna kalamullah ta'ala wa kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya apa yang menjadi firman Allah dan apa yang menjadi kalam atau firman Rasulullah itu apa? Wassalam apa? Ajallum min ayyuhmalu ala ghairi hada. Firman Allah dan juga sabda Rasulullah itu selalu apa? Lebih luhur dari apa yang dibawa kalam selain ilmu nafi. Pengertiannya itu dua aja. Pokoknya begitu kita kalah dengan hawa dan nafsu, itu berarti bukan ilmu nafi. Semua yang ikut hawa nafsu itu berarti tidak ikut kalam Allah dan juga kalamur Rasulullah. Nah, itu ya pengertiannya. Ikuti apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, itu pasti urusannya urusan hati dan urusannya mendekatkan diri pada Allah. Oke. Saya lanjutkan. Wal ilmun nafi wa alladhi yusta'anu bihi ala ta'ah wa yulzimul khasyata min Allah ta'ala wal wuqufu ala hududillahi ta'ala wa ilmul ma'rifah billah ta'ala. Ini sudah mulai ilmu tasawuf ya. Kalau tadi itu kan umum, syariat kan tadi kan. Orang kalau membaca Quran, hadis ikuti selamat. Ya, berarti tidak dikalahkan oleh hawa nafsu. Sekarang udah ditingkatkan. Pengertian di sini adalah meningkatkan adalah dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Orang ahli tasawuf ditambah bukan hanya liya'budun tapi adalah liya'rifun, agar Anda itu makrifat. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan hanya syariat ya. Jangan merasa cukup kalau syariatnya hebat, pinter hebat, debat ahli agama hebat, tapi tidak pernah tasawuf. Itu bukan yang betul-betul dikehendaki oleh liya'rifun. Peningkatan dari liya'budun. Saya ulang, wal ilmun nafi, dan yang disebut dengan ilmu nafi ya, wa alladzi yusta'anu bi al-ta'ah. Jadi ilmu yang bisa memberikan pertolongan dirinya dengan ilmu bihi, ilmunya itu ala ta'ah, yaitu untuk taat. Kok punya ilmu tidak taat, ya sudah. Nah, kira-kira gitu kan. Wa yulzimu khasyah minallah ta'ala, dan dia harus menetapkan dirinya itu takut minallah ta'ala dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi orang yang ilmu nafi itu harus taat dan dia harus takut. Wal wukufa ala hududillah ta'ala, dan itu mandek, berhenti, wukuf ala hududi, terhadap sesuatu yang sudah menjadi rambu-rambunya Allah Ta'ala. Wawa, orang seperti ini, saya ulang ya, orang yang taat, orang yang khosyah, orang yang hududillah ta'ala, wa huwa ilmu ma'rifat, dan inilah yang disebut dengan ilmu ma'rifat billah, karena Allah Ta'ala, bersama Allah Ta'ala. Orang seperti ini berlaku namanya wa huwa ma'akum ainama kuntum. Orang seperti ini bersama Allah dimanapun kita berada. Jadi gampang ya Bapak Ibu sekalian, tiga aja. Taatnya kuat, takutnya hebat,
dan dia wukuf anteng di jalan Allah, itulah disebut makrifat. Makrifat itu berarti peningkatan dari apa? Dari tingkat berapa ya? Akidah, syariah, tasawuf ya, syariat, tarekah, hakikat, makrifat, hakikat. Ya itu ya. Oke. Kita rata-rata masih cukup di anak tangga pertama syariat saja. Oke. Tidak sampai pada ilmu makrifat, atau paling tidak muraqabah aja belum, apalagi makrifat. Oke. Para salikin, saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa bihima bi ulimiha fit darain amin ya rabbal alamin. Walakin man istarsala bi itlaqit tauhidi wa lam yataqayyad bi dhawari syariah faqad wuqifa bihi bi bahrin zadqah. Walakin sya'na ayyakuna bil haqiqah muayyadun wa bis syar'ati muqayyad. Ini penting ya kita pegang Bapak Ibu sekalian. Walakin, tetapi, man siapa istarosalal bi'itlaqit tauhid, dia orang itu yang melepaskannya dari ilmu mahabbahnya tadi, ilmu mengesahkan Allah ya, walam yataqayyad bi dhahri syariah, tetapi orang itu ya artinya hanya esa Allah bidhahri syariah, dan dia tidak diikat dengan syariat, faqad udhifa bihi fi bahri zandakiyah. Orang seperti ini ya terjebur itu apa ya? Tenggelam di dalam sebuah neraka lautan jintik. Salah juga. Jadi orang yang selalu pada marifat hakikat juga salah. Ya, salah. Jadi dia kalau tidak nanti zintik. Walakin sa'nun, tetapi sebaliknya yang benar ayakunal hakikoh, apabila hakikat ilmu ma'rifat muayyadun itu dikuatkan bis syariah dengan syariat, muqayyadun, dan itu yang menyencang itu ya, yang mengikatnya. Jadi syariat, hakikat itu tidak boleh langsung. Jadi harus kuat syariatnya. Jadi seorang wali, seorang guru, seorang mursyid itu harus kuat syariatnya. Jadi kok ada wali, XYZ, guru, kiai, kok nggak sholat, ya itu berarti dia nggak gondeli syariat. Kadang kalau orang, aku sudah makrifat kok, ngerti Gusti Allah, sudah usah. Nah, itu ada juga, itu salah di dalam ilmu yang benar. Sebaliknya, wa kadzalikal muhaqqiqu fala yakunu muntaliqan ma'al haqiqah. Sebaliknya, seseorang yang melepaskan mutlaknya tauhid, artinya nggak perlu tauhid, ya fala yakunu muntaliqan al haqiqah, tetapi dia juga tidak mau haqiqah, wala waqifan, dan dia juga tidak mandek ma'adhahira isnati syariah, di dalam dirinya itu adalah syariat, fakana baina dzalik qauman, maka dengan demikian orang seperti ini adalah yang benar, fakana baina dzalika qauman, yang benar antara syariat dan hakikat itu satu. Fakana adalah baina dzalik, antara hakikat dan syariat itu adalah menyatu. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Fal wuquf ma'a dhahiril istidza sirkun wal intalaku ma'al haqiqah min ghairi taqayyudin bis syari'ati ta'til maqamu hada maqamul hidayah baina dzalik. Ini agak sebaliknya ya. Fal wuqufu ala ma dhahiril isnadis orang yang menetapi, ini saya mohon maaf ya kepada Bapak sahabat-sahabat saya yang mungkin ada yang nggak setuju dengan Syekh Tajuddin atau dengan saya. Kalau saya setuju dengan ini, ya. Fal wuquf, siapa orang yang menetapinya, saya tidak perlu hakikat, saya tidak perlu tarekat, saya tidak perlu hakikat.
Madzuharu dia hanya ilmu syariat, isnadus syirki. Orang ini disebut dengan syirik ibadah. Ini boleh percaya, boleh setuju, boleh tidak. Orang seperti ini oleh Imam Tajuddin, hanya Anda itu senang dengan kulitnya, covernya. Anda mengagungkan cover, tidak mengagungkan di dalam, berarti Anda adalah syirik di dalam beribadah. Ini Syekh Tajuddin ya. Jadi kalau kita hanya asik dengan syariat dan kita hanya meyakini syariat itulah yang menyelamatkan kita, bukan tarekat, bukan hakikat, bukan marifat, Anda adalah istidari syirkun. Sungguh Anda itu adalah syirik di dalam kulit. Ya, ini bukan dalam syirik dalam arti akidah ya. Anda itu syirik di dalam apa? Dia itu syirik di dalam ilmu syariat saja. Ya, ini boleh, ini diskusinya panjang ya Bapak Ibu sekalian. Ya, ini panjang kalau mau diskusi pada saatnya. Fal intilaqu ma'al haqiqah min ghairi taqayyud bisyariah ta'til. Jadi dengan demikian ya orang yang tadi fadil ma'al haqiqah, tetapi dia itu kalau hanya haqiqah min ghairi taqayyud bisyariah, tetapi dia tidak diikat dengan syarih, itu juga taktil. Itu juga taktil. Taktil itu kosong. Jadi kan ada namanya istilah lain itu as-syari'atu bil haqiqah atilah, was-syari'atu bila haqiqah batilah. Nah, itu di bahasa lain ya. Jadi kalau hakikat tanpa syariat itu batil, salah, kosong. Di sini disebut taktil kalau Syekh Tajuddin. Istilah lain batil. Tapi kalau syariatu bila haqiqah atilah, nggak tahu arah. Dan sholat, tapi kan otak kita kemana-mana, belum menemukan. Atilah, seperti halnya kalau kita di orang Kediri itu kira-kira di bundaran Gumbul ya, itu ada 9 jalur itu, ada mobil lihat, mobil ini, nggak tahu arah. Kalau di Semarang katakan simpang 5, nggak jelas arah. Ikuti sono, lihat sono, nggak jelas. Nah, wa maqamul hidayah baina dzalik, orang yang memadukan antara syariat dan orang yang juga kuat di bidang hakikat, itu ada hidayah. Inilah hidayah Allah baina dzalik, yang diberikan dan memadukan di antara dua itu kepada kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, moga-moga kita diberi jalan dan betul-betul jalan kita itu benar. Terutama sahabat dan ibu sekalian yang lagi suluk, ini jalan yang benar. Ini jalan yang benar. Ini jalan yang benar. Dan inilah yang dikehendaki oleh Al-Quran, oleh Al-Hadis, iman, Islam, ihsan, akidah, syariah, tasawuf. Syariat, akidah, makrifat, hakikat. Ini ya, ini bukan saya ngomong tapi kitab ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Wa kullu ilman tasbiqu ilaika fihil khawatir wa tanfa'u suwaru wa tamil ilahin nafs fataladzatu bihit tabi'ah farmi bihi wa in kana haqqan. Wa kullu ilman tasbik, dan sesungguhnya ilmu yang tasbik ya, ilaika fil khawatir, yang kita itu adalah melepaskan dari lintasan ya, wa tanfa'uha, dan kita itu mengikuti suron, yaitu adalah gambaran-gambaran yang ada di dalam diri kita ya, fatamiu ila nafs, maka dengan demikian orang itu adalah condong kepada nafsu. Jadi orang yang hanya tadi khawatir, yang ada itu lintasan-lintasan dunia, itu kira-kira tamilu ilahin nafs, dan orang ini adalah condong kepada nafsu. Wa talladzu bi tabi'ah, dan di sisi yang dia itu adalah mempengaruhi watakmu.
Jadi kalau watak kita itu senang dunia, ya perilaku kita dunia. Kalau watak kita senang Allah, perilaku kita adalah menuju Allah. Nah, itu semua tergantung pada tasbikun fihil khawatir, apa yang ada di dalam lintasan diri kita. Farmi bihi wa angkana haqqan, maka dengan demikian ilmu, artinya apa yang terlintas di dalam diri kita itu, ya, farmi, hendaklah kita buang, ya, bihi, ilmu yang mempengaruhi kita, wa ingkana haqqan, meskipun ilmu itu benar. Bahasa lainnya begini, kalau saya ahli politik, kok ilmu politik saya semakin menjauhkan dari Allah, buang. Kalau saya ahli ekonomi, ekonomi saya menjauhkan diri dengan Allah dan menyengsarakan manusia, buang. Ilmu kepemimpinan, kepemimpinan itu yang menyengsarakan orang, buang. Karena kita terperdaya dengan ilmu yang tidak nafik tadi. Ya, pengertiannya seperti itu ya para salikin yang saya hormati. Nah, boleh saya lanjutkan sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumia fitarin amin ya rabbal alamin. Fakhudh bi ilmillahi alladzi anzala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqtadi bihi bil khulafa'i min ba'dih wa bis sahabati wa tabi'in min ba'dihim wa bil hudati ila Allah ta'ala al-immatal mubarri'ina minal hawa wa mutabi'ina taslama minas syukuki wad dhahrul ahami wal waswas wad dawa'i al kadhibah al mudillah anil huda wa haqaiqihi. Ini pelanggaran lagi ya, ini apa ya, rambu lagi. Wa khudh bi ilmillah, karena itu hendaklah kamu ambil ilmillah, ilmu Allah, alladzi anzala, dan ilmu Allah itu tidak diturunkan anzala ala Rasulillah, hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Rasulullah. Fattabi'uni, katanya, ikuti. Ya. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kita mencintai Allah, maka ikuti saya, kata Rasulullah. Selain kalau Rasulullah meninggal, apa? Waqtabihi bil khulafa'i mim ba'di, dan ikuti khalifah. Bukan khilafah ya. Berbeda. Ikuti khulafa, artinya khulafaur rasyidin, Syekh Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina bin Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau beliau sudah meninggal, siapa yang kita ikuti? Wa bis sahabati wa tabi'in min ba'dihim. Jadi kita mengikuti sahabat, tabi'in, pengikut, min ba'dihim, dari setelah khulafaur rasyidin. Ini ya, karena kadangkala maaf, banyak orang yang hanya saya nggak ikut sahabat, ikut saya Rasulullah. Memangnya kita semua amalan itu selesai? Enggak. Selesai di Rasulullah. Memang betul garis besarnya Rasulullah. Tapi implementasi pengembangannya, ya, dan itu dikembangkan itu juga kepada sahabat. Ada ya. Tapi kita nggak diskusi di sini ya. Diskusinya pada tempat lain kalau sudah gitu. Artinya kita diminta ikut khulafaur rasyidin, sahabat, tabi'in setelahnya. Wabil hudatillahi ta'ala, dan juga mengikuti pada orang yang memberi huda, memberi hudati, artinya ulama. Ikuti ulama, al-immatil mubarri'ina minnal hawa, orang ulama yang apa? Yang sudah terjaga dari hawa nafsunya, wa mutabi'in, dan kita harus mengikuti kepada setelahnya itu, ya. Dan dia memberikan arahan pada kita, surujul ummah, taslam minas sukuki wadhanuni wal ahami wal waswas. Karena para tadi, mulai dari Rasulullah sampai ulama, itu adalah orang yang taslam, orang yang akan bisa selamat. Minas sukuki, dari sesuatu yang
gamak. Saya itu ikut siapa ya? Ikuti ulama. Ulama yang sanadnya itu adalah sampai Rasulullah. Bukan sanad yang ilmunya hanya sehari 2 hari belajar, ya, tidak punya sanad. Kalau thariqah, semua thariqah itu punya sanadnya sampai Rasulullah. Nah, ya, cari yang ini, cari yang ini. Ya, kalau misalkan kita sedang di hutan belantara, bingung cari obor, carilah obor ulama yang punya sanad sampai Rasulullah. Ya, wadhunnu, dan kita terhindar dari dzon, penyono, ya, prasangka, wal ahami, dan berapa aham. Apa aham itu apa ya? Keraguan, sama keraguan juga. Wal waswas dan waswas. Ini ada pengertian sama, ada dzon, aham, waswas itu mirip. Tapi kalau dzon itu adalah kaitannya dengan kita punya dzon, punya penyangka terhadap sesuatu. Kalau ham itu adalah terhadap giriduhnya hati. Al-auham itu giriduh itu apa ya? Gembrubuk apa ya? Hati kita itu nggak tenang. Ini atau ini atau itu. Ya. Kalau waswas itu adalah waswas. Ini sudah wudu belum ya? Ini sudah sholat belum ya? Wudu saya sudah benar enggak? Itu waswas. Ya. Wadawa'i kadhibah mudillatin, dan orang seperti ini adalah artinya orang seperti kita yang mengikuti ulama yang punya sanad pada Rasulullah, itu adalah wada'awil kadhibah mudillatin. Kita akan terhindar dari orang yang ngaku-ngaku, ya, orang yang ngaku ulama palsu, ustadz palsu, ya, dan dia pura-pura jadi ustadz, ya, dari ulama. Karena itu dia anil huda, dan dia akhirnya menyasarkan huda, petunjuknya itu wahaqaihi, dan dia itu adalah hakikat petunjuk yang salah. Jadi kata kunci kalau kita tadi disebut dengan ahlul arifin, ahlul hadrah, ahlul faqih, dan kita itu adalah sudah dengan mahabbah pada Allah, ikuti Rasulullah dan ulama yang mempunyai jalur sanad sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terakhir, wa qallal mu'allif fi hadzal kitab wa nalbihima bi ulmiha fit darain, amin ya rabbal alamin. Wa qasbuka minal ilmin nafi al ilmu bil wahdaniyah, wa minal ilmi mahabbatullah wa mahabbatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatus sahabah wa i'tiqadul haqqi lil jamaah. Jadi ini boleh setuju, boleh tidak. Nanti ini jadi polemik kalau saya terangkan lebih lanjut. Ini saya baca saja kitabnya Syekh Tajuddin. Wa hasbuka min ilmin nafi', maka cukuplah kiranya Anda belajar ilmu nafi' seperti itu. Ilmu nafi' berarti di dalamnya adalah ilmu thariqah. Thariqah yang bersanad kepada Rasulullah. Ya. Cukup itu. Jangan ngikuti yang tidak punya sanad. Nah, bahasa lainnya kan seperti itu, ya. Saya mohon maaf kalau saya salah, ya. Al ilmu wahdaniyah, jadi orang yang ahli memandukan syariat dan hakikat tadi, dan itu adalah ilmu nafi, adalah ilmu bil wahdaniyah, ilmu yang mampu mengesahkan Allah, ilmu untuk kita mahabbah pada Allah, ya. Wa minal ilmi mahabbah, dan ini adalah ilmu yang bisa Anda itu mahabbah kepada Allah, muraqabah kepada Allah. Ilmu mahabbah itu adalah ilmunya yang telah dicontohkan misalkan oleh Rabi'atul Adawiyah, ya. Dia sangat mahabbah, karena itu disebut ratunya mahabbah itu adalah Rabi'atul Adawiyah. Sampai dia bilang begitu, ya Allah, kalau saya mencintai engkau itu karena surgamu, jauhkan surga itu kepadaku.
Kalau saya mencintaimu karena takut neraka, hajar saya di neraka. Kita harus hati-hati kalau anak kita mencari jodoh. Saya mencintai karena kekayaanmu, udah hancur. Saya mencintai karena kegantenganmu, karena kecantikanmu, hancur. Itu kulit semua. Tapi ambillah yang agama yang bagus. Kira-kira seperti itu. Nah, pengertian seperti ini adalah ilmu mahabbatullah, ilmu yang bisa mahabbah pada Allah. Wa ilmu mahabbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu yang bisa mahabbah kita kepada Rasulullah. Perbanyaklah kita membaca sholawat, ya, karena sholawat itu akan dibalas 10 dan akan diberikan keberkahan 10 lebih dari apa yang kita. Kalau kita baca sendiri kadang-kala kan belum tentu. Karena itu setiap doa harus disolawati dulu. Karena doa yang tidak ada sholawatnya itu tertutup, kuncinya nggak kebuka. Karena itu kita harus sholawat dulu, istighfar, memuji Allah, baru doa. Seperti orang minta, Pak saya minta duit, kan nggak mungkin. Oh bapak capek Pak ya gitu. Oh bapak bajunya perlu diganti Pak. Nanti baru minta duit. Nah, biasanya dikasih 1 bulan 500.000. Wah, ini bulanan kamu 1 juta, naik. Itu kalau kita sudah mahabbah. Kalau enggak, kuncinya tertutup, ya. Dengan demikian, orang yang sanadnya sampai Allah ilmunya, dan ini adalah ilmu wahdaniyah, dan ini ilmu mahabbah pada Allah, mahabbah pada Rasulullah, wa mahabbatus sahabah, dan mahabbah pada sahabat. Ini adalah i'tiqadul haqqil lil jamaah. Inilah yang disebut dengan apa? Istilah disebut dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Ini tidak saya bahas ya, yang ini. Ini mesti kalau saya bahas mesti pro kontra. Apakah juga ahli sunnah? Memangnya ahli sunnah itu hanya ini? Nanti diskusinya panjang, ya. Tidak usah saya diskusi sini. Yang penting ilmu yang punya sanad, ilmu yang mahabbah, ilmu yang wahdaniyah, ilmu yang ikuti Rasulullah, sahabat dan ulama. Inilah i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Karena apa? Hadis mengatakan mahuwa Ahlussunnah wal Jamaah al-yama wa ashabi. Ma'anahi al-yawma wa ashabi. Maaf ya. Ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Siapa yang mengikuti hari ini kepadaku dan para sahabatku, itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah inilah yang salah satu-satunya kunci masuk surga. Jadi kita semua itu alhamdulillah di dalam kerangka i'tiqadnya Ahlussunnah wal Jamaah. Minkum, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya tidak bisa mensarai lebih panjang lagi dari kitab ini. Nanti diskusinya, polemiknya panjang. Tapi inilah yang saya baca. Dilalah hari ini topiknya akidah, syariah, tasawuf, hubungan antara hakikat dan syariat, hubungan antara syariat, tarekah, makrifat, hakikat. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.